Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul azim. Pemirsa pendengar setia Ashabus Sinema Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Arjosari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita haturkan kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, nikmat, hidayah, taufiknya, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi panjang umur, bisa melaksanakan ibadah, utamanya siam Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain dengan lancar, ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar setia Ashabus Sinema Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Arjosari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semuanya. Hari demi hari kita selalu berusaha melakukan tuntunan beliau. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, serta masyarakat lingkungan kita semuanya, yaumul qiyamah punya titel husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akan berakhir. Kita detik-detik terakhir, tamu kita semuanya akan meninggalkan kita sebentar lagi, yaitu akan kita masuk 1 Syawal. Ada satu kisah yang pantas kita tauladani, dan mudah-mudahan kisah atau cerita ini menambah sekaligus bisa menguatkan keimanan, ibadah kita, ta'aruf kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada doa malaikat Jibril ketika 1 Syawal yang diamini oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melakukan sholat Idul Fitri, tiba-tiba beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat terkejut dan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai ya Rasul, ada apa gerangan? Kok tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali? Rasul menjawab, wahai sahabatku semuanya, apa kamu tidak tahu bahwa malaikat Jibril datang kepadaku setelah kita semuanya sholat Idul Fitri? Lantas apa yang diaturkan oleh malaikat Jibril ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
apa kamu mau mengamini doa saya? Aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya wahai Jibril, aku akan mengamini doa yang panjenengan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa doa yang pertama kali yang diaturkan oleh Allah oleh malaikat Jibril? Ya Allah, pada hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu, jangan kau terima puasanya dan ibadah-ibadah lainnya bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Secara logika, para pendengar semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berdoa malaikat Jibril, pimpinan semua malaikat, yang mengamini adalah Rasulullah. Apa mungkin doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, dengan kondisi yang kayak begini, mari bersama-sama tetap kita utamakan berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Ingat, orang tua kita adalah pejuang bagi kita, yang berkorban mati-matian, yang berjuang membesarkan kita, mendidik kita sampai kita menjadi orang yang sukses, orang yang bisa dibanggakan oleh keduanya. Iya Rasul, aku tidak bisa melihat Allah itu kayak apa. Bagaimana caranya aku ingin merasakan Allah sedang tersenyum kepadaku, kepada hambanya. Kata Ibu Umar bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasul menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin melihat wajah Allah tersenyum kepadamu, lihatlah wajah ibumu. Ketika ibumu tersenyum karena kebaikanmu, tersenyum karena perilakumu, tersenyum bangga karena kesuksesanmu, di saat itulah Allah tersenyum kepada hambanya. Sungguh luar biasa. Sebaliknya, kalau kita sebagai putra, kalau kita sebagai anak membuat wajah ibu kita pilu, susah, menangis, otomatis saat itulah Allah tidak akan tersenyum kepada kita semuanya. Ingat, sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua kita. Para pendengar, para pemirsa Ashabus Sinema Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Arjosari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas doa malaikat Jibril yang kedua pada saat 1 Syawal yang saat itu diampuni oleh Rasulullah itu apa? Doa yang kedua adalah, ya Allah, pada hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu ya Allah, jangan diterima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suami. Istri yang durhaka kepada suami. Para pendengar semuanya yang berbahagia, suami adalah yang bertanggung jawab, yang akan mempertanggungjawabkan
perjalanan hidup di dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya istri wajib untuk taat, untuk hormat, untuk mengikuti apa yang menjadi tentuan seorang suami, kecuali ingkar kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang ketiga, doa malaikat Jibril yang ketiga yang diamuni oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya Allah, pada hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya orang muslim yang tidak mau memaafkan kepada orang muslim lainnya. Al-muslimu akhul muslim. Ingat, tidak ada manusia hidup yang di dunia yang sempurna. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Makanya apapun berat hati kita menerima kesalahan, kekurangan orang lain, 1 Syawal ini mari kita buka bersama-sama hati kita untuk memberikan maaf atau memaafkan kepada saudara-saudara kita. Para pemirsa, para pendengar yang budiman, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekelumit hal yang telah kita sampaikan pada saat ini mudah-mudahan bermanfaat. Sebentar lagi kita akan masuk kepada 1 Syawal yang mana suasana, kondisi, situasi saat ini sangat mencengkam pada kita. Dengan kesimpulan, setelah sholat Idul Fitri, bagi kita yang tidak bisa pulang, bagi kita yang tidak bisa mudik, sowan langsung kepada orang tua. Setelah sholat Idul Fitri, angkat telepon kepada kedua orang tua, video call untuk memohon ridho dan minta maaf kepada beliau. Karena beliau adalah malaikat hidup bagi kita, yang doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai istri, mari bersama-sama setelah sholat Idul Fitri nanti kita menundukkan kepala, minta ampun, minta ridho, serta minta maaf kepada suami, agar hidup kita diberikan kemudahan, keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang terakhir, melalui wahana alat komunikasi apapun yang kita hadapi saat ini, mari kita sempatkan untuk silaturahmi, hubungan dengan saudara kita di mana saja berada. Kita buka hati kita yang paling dalam untuk memberikan maaf kepada semuanya yang pernah melakukan sesuatu, baik ucapan, perbuatan, atau tingkah laku yang kiranya tidak berkenan di hati kita semuanya. Hanya itu yang perlu kita sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan para pendengar, para pecinta Ashabus Sinema Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Arjosari selalu diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, ibadah kita, utamanya siamu Ramadan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa ketemu kembali dengan tamu kita, yaitu Ramadan tahun yang akan datang dengan penuh ikhlas, dengan penuh segalanya. Wal afu minkum ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.